sudah terlihat di layar? Sudah, Mbak Rita. Oh, baik. Kalau gitu saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang teman-teman, Mas, Mbak semuanya. Nama saya Dita Fatimah. Nah, di ini saya mau menyampaikan sedikit mengenai topik yang akan kita bahas pada agenda inti berdiskusi 2020 pada siang hari ini. Nah, disclaimer dulu nih, sebenarnya apa yang bakal saya sampaikan nanti ini tuh sudah bersumber dari artikel atau jurnal. Jadi insya Allah minim dari pendapat orang juga dari opini. Saya pun tidak istilahnya ikut campur ya seperti itu. Insya Allah akurat dan aktual. Nah, kita mulai. Oke, bahasanya yang pertama ada latar belakang, kemudian nanti dilanjut kebijakan di Indonesia, dan solusi negara luar, dan solusi dan inovasi dari mahasiswa yang nanti akan kita bahas waktu sharing-sharing diskusi. Next. Nah, ini latar belakang ya. Latar belakang mengapa kita dari panitia sendiri, PB IMTLI, itu mengangkat topik sanitasi dan air bersih untuk dibahas pada agenda kali ini, karena memang kita melihat dan menyoroti dari masyarakat ya, atau manusia lah pada umumnya. Kalau kita lihat-lihat kesehatan manusia itu pasti erat hubungannya dengan air bersih dan sanitasi. Secara data juga, air yang ada di bumi itu tuh cukup gitu untuk memenuhi kebutuhan manusia sehari-hari dan sanitasi, termasuk untuk air minum. Namun kenyataannya masih banyak orang, ada jutaan bahkan yang sakit, kemudian sampai meninggal diakibatkan pasokan airnya itu tidak cukup dan sanitasi yang buruk. KLHK tahun 2015, kemudian terbarunya itu ada data juga dari FMIPA UT, Universitas Terbuka. 11. Peran ilmu teknologi seperti sains, matematika, itu hanya 18,4% untuk menanggulangi permasalahan sanitasi dan air bersih yang ada. Lanjut lagi ke tahun 2017. Nah, pada tahun ini mungkin memang sudah lebih baik ya. Ada 72% rumah tangga di Indonesia yang mendapatkan sumber air minum yang layak. Namun, kalau kita balik lagi ke target pemerintah, jadi pemerintah ini punya target di tahun 2019 akhir, itu untuk penyediaan air minum dan sumber air minum yang layak itu
100% harusnya. Di tahun 2017, di sini diketahui baru 72%. Kita bisa bilang ini lumayan turun ya, tidak sesuai perkiraan dan tidak sesuai target. Nah, maka dari itu, di tahun 2020 ini, banyak sumber yang memprediksi bahwa Indonesia pada tahun 2020 bakal mengalami kekurangan air atau krisis air seperti itu. Nah, lanjut, ini ada sedikit informasi infrastruktur dalam angka. Kita bisa highlight yang pertama ya, yang 100% itu. 100% adalah presentasi target pemerintah untuk menyediakan akses air minum dan sanitasi yang memadai bagi penduduk Indonesia pada tahun 2019. Kita keep ya pada tahun 2019. Kemudian kalau saya next lagi, nah ini bisa dilihat ada pemberitaan-pemberitaan yang ada di internet ya, saya kutip dari kompas.com dan lain-lain. Ini ada pemberitaan mengenai permasalahan sanitasi air. Perilisan kabar ini tahun 2020. Padahal di slide sebelumnya target pemerintah 2019 ini gitu. Maka dari itu seperti yang tadi saya sudah bilang juga, di ini tahun 2020 diprediksi Indonesia akan mengalami kekurangan sumber daya air, terutama di Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Mengapa di Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara saja? Nah, ini kembali lagi ke kebutuhan air, kemudian perilaku sanitasi penduduk di wilayah, ini kan berbeda-beda. Nah, hal itu yang menyebabkan mungkin Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara saja yang krisis. Lanjut. Nah, sebelumnya slide ada nih permasalahan-permasalahan yang ada selama kurang lebih setengah tahun awal 2020. Apa sih yang menyebabkan permasalahan ini ada? Dari Energi Indonesia, sebabnya itu ada yang pertama akses dan sanitasi air bersih yang belum layak. Kemudian penanganan air limbahnya kurang baik, adanya pencemaran air, adanya bencana alam kekeringan, dan kesadaran masyarakat yang rendah akan pentingnya menjaga lingkungan dan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Kemudian, next. Oke. Jadi dengan adanya permasalahan-permasalahan tadi itu sebenarnya langkah apa aja sih yang udah dilakukan oleh Indonesia khususnya sebagai upaya penanggulangan dan upaya mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Yang pertama tentu adanya kebijakan sanitasi dan air bersih di Indonesia. Kita sendiri telah menetapkan regulasi mengenai sumber daya air di UU nomor 7 tahun 2004. Berperan sebagai titik awal untuk perubahan ideologis mengelola pasokan air di Indonesia. Nah, namun pada tahun 2015, UU nomor 7 tahun 2004 ini dihapuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, mengapa sebabnya ini? Karena USDA tersebut dianggap belum menjamin pembatasan pengelolaan air oleh pihak swasta. Alasan lain juga ada yang menyebutkan bahwa UU nomor 7 tahun 2004 ini bertentangan seperti itu dengan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sebagai akibat dari dihapusnya UU nomor 7 ini, otomatis juga nomor 16 yang di bawah, kemudian PP nomor 20, PP nomor 42, semuanya tentang UU sumber daya air ini juga tidak bisa digunakan lagi seperti itu.
Dengan adanya kondisi tersebut, pemerintah memberlakukan kembali UU nomor 11 tahun 1974 tentang pengairan. Ditambah juga dengan dibuatnya PP nomor 121 dan PP nomor 122 tentang pengesahan SDA dan sistem penyediaan air minum sebagai pelaksana dari UU nomor 11 tahun 1974 ini. Seperti itu. Memang sedikit rumit ya regulasinya. Nah, tadi pertama ini soal kebijakan pemerintah yang dikeluarkan sebagai upaya. Yang kedua, ada upaya mewujudkan sanitasi dan air bersih sebagai SDGs. Jadi pemerintah ini kayak menjadikan sanitasi dan air bersih itu sebagai tujuan pembangunan berkelanjutan gitu. Dimana semua ini tuh dirangkum gitu di PP nomor 185 tahun 2014 tentang percepatan penyediaan air minum dan sanitasi. Yang goals utamanya itu mencapai akses universal pada akhir tahun 2019. Nah, memang belum tercapai ya sampai saat ini. Nah, itu ada upaya-upayanya. Oh ya, ada satu lagi. Jadi, ada upaya tambahan yang dilakukan oleh pemerintah sejak tahun 2008. Jadi, pemerintah ini menggencarkan tentang STBM, yaitu sanitasi total berbasis masyarakat. Nah, kenapa sih pemerintah mengejarkan ini? Karena untuk mengurangi akibat dari sanitasi yang buruk. Seperti yang kita ketahui, sanitasi yang buruk itu kan bisa menyebabkan penyakit ya, banyak penyakit seperti infeksi, gangguan pencernaan, dan stunting. Nah, adapun 5 pilar yang digencarkan itu, diantaranya yang pertama ada jangan buang air besar sembarangan. Kemudian yang kedua ada cuci tangan pakai sabun. Yang ketiga, pengelolaan air minum. Yang keempat, pengolahan sampah. Dan yang kelima, pengolahan limbah cair. Oke. Next, selanjutnya. Sekarang kita bahas, saya maparin sih. Saya maparin tentang rancangan masa Indonesia. Jadi apa sih oleh pemerintah kita untuk sanitasi dan air bersih yang lebih baik gitu. Di layar ada strategi dari Bappenas, ini dikeluarkan tahun 2018 langsung sampai sekarang. Yang pertama ada pengembangan baru dan pengembangan layanan sistem pengembangan baru dan pengembangan layanan sistem pengolahan, penempatan kapasitas layanan terpasang, serta pembangunan 10 juta tabungan rumah tangga untuk minum perpipaan. Selanjutnya ada peningkatan kapasitas institusi penyediaan layanan setempat seperti penyihatan PDAM dan PDPAL. Ada pengembangan lebih lanjut pendanaan kreatif melalui KPU, kerja, penjaminan pinjaman PDAM, dan subsidi bunga serta mikrokredit. Kemudian yang kelima ada peningkatan permintaan akan layanan sanitasi dan air minum melalui perubahan perilaku hidup bersih dan sehat. Dan yang terakhir ada penyusunan regulasi dan kerangka kebijakan terkait sanitasi air minum. Nah, kalau sebelumnya sudah dijelaskan mengenai kebijakan yang ada di negara kita ya. Nah, selanjutnya mungkin bakal dijelasin sedikit gambaran mengenai permasalahan dan air bersih di luar negeri beserta kebijakan-kebijakan mereka seperti itu. Mulai dari negara Singapura ya, negara tetangga kita ini. Mungkin saya singkat juga saja. Jadi untuk negara Singapura, seperti yang kita ketahui ini, dikelilingi oleh air laut ya.
dia ini sangat minim air tanah. Tidak memiliki sungai yang berlimpah airnya juga. Sementara kebutuhan air warganya itu 18 juta meter kubik setiap hari. Nah, bagaimana mereka mengatasi kekurangan pasokan airnya itu? Pertama, mereka ini memaksimalkan penggunaan dari air hujan. Dan yang kedua, mereka membuat atau melaksanakan sistem teknologi distilasi, yakni menyuling air limbah menjadi air bersih, yang dinamakan dengan new water. Mungkin bisa dilihat di poin ketiga ya, itu penyulingan air laut atau desalinasi. Nah, itu dari Singapura. Selanjutnya dari negara Belanda. Negara Belanda atau negara DAM. Negara ini mempunyai tinggi permukaan tanah yang lebih rendah dibandingkan permukaan lautnya. Nah, ini tuh menyebabkan karakteristik air tanah di Belanda itu kayak sedikit lebih asin dan punya sifat-sifat di mana dia tuh susah seperti itu untuk diolah langsung menjadi air minum atau air bersih. Nah, apa yang mereka lakukan? Mereka ini melakukan injeksi air laut ke bawah tanah, jadi lebih dalam lagi. Untuk apa? Nah, injeksi air laut ini dimaksudkan untuk agar si air tersebut tuh bisa melakukan proses alami dan purifikasi gitu. Sehingga kalau misalnya diolah menjadi air minum atau air bersih itu lebih mudah. Emang keren banget Belanda tuh. Ada dari negara Cina. Nah, yang di PPT ini mungkin cuma sebagian kecilnya ya. Kita ambil permasalahan yang dari kota Xinjiang, Cina. Nah, di kota tersebut tuh ada masalah susah mendapatkan air bersih karena letaknya di gurun pasir. Kemudian waktu musim semi mereka tuh udah biasa menghadapi badai pasir yang halus sampai terbang di awan. Apa yang mereka lakukan? Mereka melakukan ammonia treatment, di mana prosesnya ini adalah dengan bantuan mikroorganisme memisahkan bahan berbahaya yang bisa didaur ulang pada air. Nah, itu. Ada juga di kota Korla, sama juga di Cina. Nah, di kota ini masalahnya adalah air tanahnya mereka itu mengandung banyak garam dan juga gersang. Sehingga pada tahun 2000-an warga kota tersebut menanam banyak sekali pohon yang hidup di daerah gersang, yang bisa hidup di daerah gersang biar melakukan penghijauan gitu, sehingga pasokan airnya bisa bertambah juga. Nah, gitu. Selanjutnya, udah selesai nih. Udah, thanks. Jadi, mungkin ini aja sih yang bisa saya sampaikan. Lebih dari contoh berbagai permasalahan di Singapura, Belanda, Cina, dan juga solusi mereka. Apa yang saya tangkap di sini tuh, jadi saya pikir mereka ini sangat mengetahui karakteristik dan permasalahan yang ada di daerahnya gitu. Dengan mengetahui permasalahan dan menganalisa itu, mereka gitu bisa nentuin gitu loh solusi yang pas gitu, atau teknologi apa gitu yang bisa diterapkan buat mengatasi masalah mereka. Nah, pada hari ini saya juga berharap sangat tinggi, terus sangat sebenarnya excited sih kita bisa ngomong dan sharing-sharing bareng teman-teman TL 1 Indonesia mengenai permasalahan dan problem mengenai air bersih dan sanitasi di daerah teman-teman semua. Kita bisa tukar pikiran gitu dan semoga dapat solusi nih yang istilahnya baik gitu.
Nah, kalau dari saya itu aja sih. Mungkin bisa balik lagi ke moderator, Mas Biu. Suara saya terdengar ya, Mbak Dita? Oh iya, terdengar, Mas. Oke. Terima kasih Mbak Dita atas pemaparannya. Wah, tadi menarik banget ya apa yang udah disampaikan dari Mbak Dita terkait sanitasi dan air bersih. Mungkin sebelum saya melempar sesi pertanyaan ke teman-teman peserta Impli Berdiskusi 2020 ini, saya akan melakukan responsi dulu mungkin ke Mbak Dita terkait apa yang tadi udah dipaparkan sama Mbak Dita ya. Apakah setelah pemaparan yang tadi udah Mbak sampaikan itu bisa kita sepakati bersama bahwa ketiadaan sanitasi dan air bersih itu merupakan awal dari munculnya persoalan kesehatan di masyarakat kita, masyarakat Indonesia. Menurut Mbak Dita sendiri gimana? Iya, Mas. Terima kasih. Kalau menurut saya nih ya, itu jelas sekali berkaitan seperti itu. Perilaku hidup masyarakat tentang sanitasinya terutama itu berpengaruh langsung ke kesehatan mereka juga. Mungkin tidak terlihat dalam jangka pendek ya, tapi jangka panjangnya, kemudian sebab-sebab tentang penyakit yang masyarakat mungkin punya, itu ya berawal dari sanitasi yang buruk gitu. Mungkin aku sambil cerita kali ya Mas Biu tentang pengalaman sih. Jadi silakan Mbak. Makanya jadi kemarin ini aku sempat dalam perjalanan gitu dari luar kota balik pulang kampung. Nah, di sepanjang sungai yang aku lewati itu ternyata banyak banget ditemui kayak semacam jamban. Kita nyebut jamban apa sih yang keren? Kakus mungkin. Oh ya, kakus. Aku lupa. Itu banyak banget. Dan aku di situ baru sadar gitu, oh ternyata masyarakat kita juga masih banyak gitu yang belum punya standar sanitasi yang bagus, belum layak kayak gitu. Nah, waktu udah mau sampai rumah tuh, aku lihat banyak banget anak kecil kayak main gitu di sungainya itu. Nah, kan tadi sebelum di bagian sungai yang sebelumnya itu kan banyak tempat orang buang air gitu. Kalau misalnya airnya itu dipakai mandi buat anak kecil, itu kayak langsung penyakitnya masuk semua gitu loh ke anaknya. Prihatin sih, maksudnya juga aware gitu. Ternyata masih ada gitu loh yang belum memenuhi standar sanitasi gitu. Berarti ya bisa kita simpulin ya bahwa termasuk ini juga ya ketiadaan sanitasi itu juga maksudnya keterbatasan fasilitas, keterbatasan kebutuhan air bersih, keterbatasan sanitasi itu merupakan penyebab dari masih rendahnya kesadaran masyarakat kita itu untuk melakukan PHBS atau pola hidup bersih dan sehat, serta masih banyaknya orang yang melakukan BABS atau buang air besar sembarangan. Yang aku tangkap dari secuplik dari cerita yang Mbak Dita seperti itu. Nah, iya mungkin saya setuju. Nah, nanti mungkin teman-teman bisa sharing juga tentang kondisi di daerah mereka masing-masing juga gitu. Nah, sepakat. Melanjutkan dari apa yang disampaikan Mbak Dita, mungkin saya akan langsung melempar ke teman-teman ya. Mungkin cukup tiga peserta dari inti berdiskusi ini yang mau menanggapi pertanyaan dari saya atau statement dari Mbak Dita, mungkin bisa bertanggapan atau mau curhat mungkin di tempatnya seperti apa terkait keterbatasan sanitasi. Nah,
mungkin 3 orang penanya dulu dengan cara menggunakan fitur Zoom Group Chat dengan menyantumkan nama region asal, universitas, nama. Nanti 3 pertanyaan pertama akan saya persilahkan untuk menyalakan mikrofonnya. Waktu di tempat, saya persilahkan mungkin teman-teman. Teman-teman peserta. Oke, ini sudah tergabung dari Saudara Jauhari. Mungkin Saudara Jauhari bisa menyalakan mikrofonnya mungkin untuk menanggapi yang tadi. Masih dalam seputar berkaitan dengan kesehatan dan keterbatasan sanitasi. Silakan. Ya, perkenalkan nama saya Jauhari dari PR Regional 4 IMPLI dan dari Universitas PGRI Adibuana Surabaya. Gini ya Mas, untuk sanitasi di perkampungan padat penduduk, ya kita kan di kampung padat penduduk, ya kayak rumahnya itu ada yang menghadap kanan, menghadap kiri, terus ada yang menghadap ke utara, ke selatan, kemudian antara jamban dan sumur atau septic tank dengan sumur itu berdekatan. Nah, itu kan bisa menyebabkan penyakit. Bagaimana solusi terhadap jamban dan sumur yang berdekatan tersebut? Kan kita kan nggak tahu tetangga itu buat jambannya itu di mana. Terus kalau dekat dengan sumur kan juga bahaya. Seperti itu, Mas. Terima kasih, Mas Jauhari. Ini relate banget sih. Ya, kondisi Indonesia, ya saya rasa juga tidak hanya di perkampungan, maksudnya yang spesifikasi tempat Mas juga, tapi kayak ini permasalahan general ya, Indonesia itu memang kayak gitu. Bisa jadi nanti itu ketika sumur resapan kemudian berdekatan dengan misalnya septic tanknya tangga dan kita tuh nggak ngerti, barangkali airnya tercemar terus kita pakai kan juga ya. Mungkin dari ini langsung aku lempar deh. Mungkin siapa nih? Ada Saudari Dwi Ardiana Arsa. Mungkin Mbak Dwi Ardiana Arsa bisa menanggapi sedikit, maksudnya pandangan Mbak, atau juga mungkin setelah menanggapi sedikit, nanti Mbak bisa langsung mengajukan pertanyaan gitu untuk mempersingkat waktu. Waktu dan tempat, mungkin mikrofonnya bisa dinyalakan. Halo, apakah suara saya terdengar? Ya, sudah terdengar, Pak. Maaf, bisa diulangi tadi saya nggak dengar, harus ditanggapi tentang apa? Ini Mbak, jadi gini, permasalahan common problem di Indonesia itu, jadi kayak misalkan nih kita bertangga gitu ya, terus habis itu kan rumahnya ada kanan, kiri, depan, belakang, kita kan nggak bisa tahu kalau misalkan tetangga itu masang septic tank itu di mananya, terus kalau misalkan ternyata letaknya berdekatan dengan sumber resapan atau sumber air bersih kita, otomatis kan tercemar gitulah. Menurut pandangan Mbak sendiri, permasalahan ini tuh gimana sih? Mungkin nggak harus solusi, tapi kayak lebih menurut pandangan Mbak gimana? Baik, terima kasih. Jadi sebenarnya kejadian ini tuh banyak terjadi di kota-kota besar ya. Sebagaimana yang kita tahu kalau di kota besar itu kan perumahannya itu lumayan padat. Nah, kalau dari saya pribadi nih ya, berdasarkan pandangan saya, apa sih yang bisa kita lakukan? Jadi kita kayak buat suatu infrastruktur di mana dia tuh kayak suatu bangunan gitu yang bisa nampung
dari beberapa rumah. Jadi nggak cuma satu rumah buat satu septic tank, tapi kita kayak mengalirkan ke satu septic tank yang besar. Jadi nanti tiap rumah bisa mengalirkan ke sana. Hal ini dibuat untuk mengatasi yang namanya tercemarnya sumur serapan. Kenapa demikian? Kalau misalnya tiap rumah membangun yang namanya septic tank ini, pasti nanti akan mempengaruhi sumur resapan. Kita belum tahu nih apakah standar yang dibangun oleh tiap rumah itu sesuai atau tidak. Kebocoran-kebocoran itu nanti bisa aja mempengaruhi sumur resapan yang ada. Apalagi kalau misalnya tiap rumah kejadian hal yang sama gitu. Nah, kalau misalnya kita langsung buat satu yang besar yang bisa nampung, misalnya satu kelurahan gitu, bisa nampung satu kelurahan gitu, pasti ini lebih efisien dan pertanyaannya berapa. Jadi kita bisa tahu berapa budget yang kita keluarkan untuk melakukan pembersihan perawatan pada sanitasi yang kita bangun bersama. Dari saya gitu aja. Oke, terima kasih Mbak Dwi Ardiana Arsa. Mungkin dari Mas Jauhari nih, apakah ada tanggapan? Oke, saya menanggapi. Kalau contohnya di kelurahan ya, itu kan membutuhkan lahan yang luas. Sedangkan di perkampungan penduduk itu lahannya itu sempit-sempit. Bagaimana kita mencari solusi di lahan yang luas tersebut? Seperti itu. Oke, terima kasih Mas Jauhari. Mungkin saya coba lempar ke ini ada saudari Wahyu Hajarati dari ITN Malang. Mungkin Mbak bisa nyalakan mikrofonnya untuk mungkin sedikit menanggapi pertanyaan dari Mas Jauhari. Oke. Halo, kedengaran suara saya? Ya, Mas. Oh ya. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman semua. Waalaikumsalam. Oh ya, selamat Hari Raya Idul Adha juga bagi yang merayakan. Minal aidin wal faizin. Ya, menanggapi masalah ini ya, masalah lahan, di mana suatu daerah itu sudah mempunyai lahan yang sedikit dan mengalami permasalahan seperti yang tadi ya. Kalau menurut saya ya solusinya memang menggunakan fasilitas komunal ya. Seperti mungkin kalau untuk permasalahan air limbah itu menggunakan ipal komunal atau misalnya air bersih. Berarti kalau untuk air bersih ya kita fokus ke bagaimana cara pendistribusiannya. Kalau untuk air limbah mungkin untuk pengolahannya. Nah, yang menjadi masalah memang jikalau suatu tempat itu mempunyai wilayah yang sedikit untuk dibangun fasilitas, maaf di sini agak ribut ya. Permasalahan di mana suatu daerah itu mempunyai daerah yang sedikit dan untuk dibangun sebuah fasilitas itu merupakan hal yang sulit. Jadi mau tidak mau ya permasalahannya ya memang kita harus menyiapkan wilayah di mana itu wilayah tersebut bisa dijadikan suatu fasilitas yang bersifat komunal. Jadi kalau dipikir-pikir mungkin permasalahannya sudah dari lama sih, karena memang masalah ini kan masalah dari bagaimana cara kita mendesain suatu rancangan tata kota misalnya atau tata wilayah. Masalahnya sudah dari situ, jadi akan sangat sulit juga menurut saya kalau masalah membuat suatu seperti itu. Itu sih dari saya. Dan boleh nggak saya buat nanya lagi? Oh iya Mas, ini belum masuk sesi pertanyaan Mas, nanti akan saya umpan. Nah iya, kalau dari saya kurang lebih seperti itu. Akan kesulitan di mana kita membuat suatu fasilitas yang bersifat komunal dan juga bersifat pribadi antar rumah. Seperti itu, Mas. Oke, terima kasih Mas Wahyu Hajarati. Mungkin di sini ada Mbak Dita mungkin mau sedikit. Oh iya, izin ya, maaf menyela. Ini saya mendengar beberapa pendapat dan pemikiran teman-teman tadi ini sangat relate gitu. Kita kebetulan juga ada video nih yang merangkum sebenarnya
permasalahan apa sih yang ada di Indo kayak gitu mengenai sanitasi dan air bersihnya. Mungkin Saudara Agif ya bisa share screen videonya. Baik, Mbak. Sebentar ya, Mbak. Oh ya, baik. Hanya 1 dari 10 penduduk bumi yang memiliki akses air bersih. Tahun 2040, ada 10 negara mengalami water stress. Dan Indonesia termasuk salah satunya. Pada tahun 2025, Indonesia akan mengalami krisis air tingkat medium. Sedangkan Pulau Jawa akan masuk ke kategori krisis air tingkat tinggi. Kebutuhan air bersih itu penting. Ada banyak ancaman kesehatan akibat tidak adanya akses air bersih. Mulai dari dehidrasi, penyakit kulit, gangguan otak dan pencernaan, hingga fungsi ginjal. Jadi, supaya terhindar dari ancaman kesehatan, penuhi kebutuhan air bersih setiap hari. Kamu bisa mulai dengan minum air putih 8 gelas sehari. Jika punya masalah kesehatan, kamu bisa gunakan aplikasi Halodoc untuk bicara dengan dokter melalui chat, voice, dan video call dimanapun. Teman-teman, apakah jelas videonya? Cukup jelas. Atau perlu diulang lagi? Mungkin untuk mempersingkat waktu ya Mas Agif ya, langsung saya ambil alih. Jadi Baik, Mas. terima kasih Mas Agif untuk videonya. Tadi udah kita sepintas lihat ya bahwa ternyata permasalahan terkait ketersediaan sanitasi itu juga berpengaruh bahkan di skala rumah tangga sekalipun ya. Mungkin yang bisa kita ambil benang merahnya di sini adalah saya sepakat dengan pendapat dua rekan saya, Mbak Dwi sama Mas Wahyu Hajarati ini, bahwa sebenarnya kita perlu memikirkan desain yang desain yang benar-benar menyesuaikan keadaan lingkungan kita terkait desain instalasi pengolahan air limbah, baik itu nantinya grey water atau black water, supaya nanti tidak mempengaruhi ketersediaan air bersih. Seperti itu mungkin yang bisa ditarik benang merahnya. Mungkin saya langsung umpan ke Mbak Dwi Ardiana Arsa lagi. Mungkin barangkali ada pertanyaan yang ingin diajukan mungkin, Mbak. Mikrofonnya bisa dinyalakan. Baik, terima kasih. Apakah suara saya sudah terdengar? Sudah, Mbak. Sudah cukup jelas. Sebenarnya saya bukan mau bertanya sih, mungkin sedikit curhat ya tentang keadaan di Regional 1. Oh ya, silakan Mbak. Baik, jadi di sini saya ngambil daerahnya tuh di Aceh, yaitu di Kota Banda Aceh. Nah, di Kota Banda Aceh ini sendiri, alhamdulillah di tahun 2019 itu mendapatkan penghargaan STBM atau sanitasi total berbasis masyarakat, di mana pemerintahnya ini telah berhasil 90% melaksanakan sanitasi yang nyaman untuk masyarakat, karena di Kota Banda Aceh sendiri alhamdulillah tidak ada lagi jamban ya. Dan kemudian untuk masalah air bersih, sebenarnya permasalahan air bersih ini yang agak bermasalah di Kota Banda Aceh, karena untuk penindustriannya kepada masyarakat itu yang masih kurang, baik itu di daerah-daerah masih susah terjangkaunya dari air bersih ini. Kemudian kadang-kadang air bersih ini yang dikeluhkan sama warga sering sekali tercampurnya dengan lumpur, padahal itu dari PDAM. Nah, kita tahu sendiri bahwa
permasalahan sanitasi dan air bersih ini pasti nggak jauh-jauh dari masalah sampah. Gimana sih kita edukasi masyarakat untuk bisa memahami permasalahan sampah sendiri. Karena kan kita tahu nih, kalau misalnya air PDAM itu kebanyakan di Indonesia diambil dari air sungai. Sedangkan masyarakat kita masih sering membuang sampah ke sungai. Nah, itu dampaknya bakalan kita rasain sendiri ketika air sungai tercemar, kita bakalan ngambil air itu untuk kita olah lagi. Di mana kualitasnya lagi itu dan kuantitasnya pasti akan berpengaruh. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Dwi, siapa nih? Mbak kok ini saya? Oh ya, Mbak Dwi Ardiana Arsa. Mungkin langsung saya umpan nih responnya menurut Mas Jauhari. Yang pertama, menurut Mas Jauhari gimana nih terkait permasalahan yang ada di Kota Aceh Banda itu air, bahkan itu air minumnya ya Mbak yang tercampur lumpur ya Mbak? Enggak, yang tercampur lumpur itu untuk dikonsumsi kayak mandi yang lain-lain. Enggak untuk air minumnya. Oh, oke. Berarti di permasalahannya di sistem penyediaan air bersih ya? Iya. Oke. Mungkin Mas Jauhari bisa menanggapi Mas. Gimana tuh? Kok kira-kira kok bisa terjadi, kemudian mungkin ada solusi mungkin dari Mas? Ya, menanggapi dari itu, memang permasalahan sampah itu krusial ya, kayak di masyarakat itu. Ada beberapa cara untuk mengurangi atau untuk mendaur ulang sampah. Ya, saya beri salah satu contoh, yaitu penggunaan EcoBrick. Itu sangat efisien untuk mengurangi sampah. Karena di EcoBrick tersebut kita dapat memilah sampah, kemudian kita cuci, kemudian kita potong-potong kecil-kecil, kemudian kita masukkan ke botol. Ya. Dan sampai 1 kilo biasanya kalau untuk ukuran botol yang 1,5 liter lah. Dan itu dapat dikumpulkan dan dapat dijadikan barang seperti meja atau tempat duduk gitu. Menurutku sih seperti itu untuk penanggulangan sampahnya ya. Tinggal bagaimana kita mengkampanyekan EcoBrick tersebut. Seperti itu, Mas. Oke, terima kasih Mas Jauhari. Mungkin langsung saya lempar ke Mas Wahyu Jarati ya. Terkait permasalahan yang tadi diajukan sama Mbak Diana Arsa. Apakah Mas berhubung, Mas? Ya, silakan Mas. Boleh, Deng. Melanjutkan sama pendapatnya Mas Jauhari tadi. Ya, kalau dari segi sampahnya memang kita harus mengurangi atau merubah pola perilaku kita di mana jangan membuang sampah ke sungai seperti itu kan. Yang ingin saya soroti juga kembali ke instalasi pengolahannya. Saya yakin kalau masalah sampah itu kan di instalasi pengolahan itu ada beberapa tahapan kan, dari di situ itu disortir dulu. Jadi misalnya ada polutan-polutan yang besar itu akan tersaring terlebih dahulu. Setelah itu masuk ke tahap selanjutnya, tahap sedimentasi dan lain-lain seperti itu. Jadi kalau misalnya ada masalah-masalah seperti itu, saya yakin untuk bagian pengolahannya itu yang ditingkatkan mungkin, atau dia digencarkan lagi seperti itu. Masuknya ke pengolahannya juga sih, sama distribusi menurut saya seperti itu. Kalau untuk air yang didistribusikan ke masyarakat yang masih keruh atau masih berbau dan lain-lain seperti itu. Itu aja sih dari saya. Mungkin masih kurang, silahkan ditanggapi oleh teman-teman. Terima kasih Mas atas tanggapannya. Mungkin sedikit yang bisa saya soroti di sini ya, berarti memang masih perlu ditingkatkan
diskusikan lagi terkait mungkin apa ya, sistem penyaluran air minumnya, kemudian sistem penyediaan air bersih, kemudian sistem persampahannya. Karena mungkin kalau misalkan kita bicara tentang spam, persampahan, dan yang lain sebagainya, itu satu elemen yang terkait. Dan nantinya itu penggunaan dari air minum sendiri itu karena itu sangat vital dan sangat mempengaruhi apa ya, mempengaruhi hajat hidup suatu masyarakat gitu loh. Mungkin itu sih yang harus kita pikirkan bersama, bagaimana caranya memperbaiki sistem itu supaya sistem itu terintegrasi dan bisa nantinya air itu bisa layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat Aceh. Kemudian terakhir ini untuk pertanyaan dari Mas Wahyu Hajarati. Mungkin waktu dan tempat dipersilakan, Mas. Terima kasih, Mas. Mas, mungkin suaranya bisa dibesarin lagi volumenya. Oh iya, kedengaran nggak, Mas? Kurang. Jelas? Ya, jelas. Udah dah. Jelas, ya. Mungkin ini bukan kayak pertanyaan ya, cuma lebih ke minta gimana sih tanggapan teman-teman. Saya kan dari ITN Malang. Nah, sempat ada kuliah umum. Kuliah itu mengenai ya distribusi air juga. Yang sangat menarik. Tadi sudah ada di materi juga, di mana negara Singapura, mereka taraf pengolahannya itu sudah sangat tinggi, bahkan dari seluruh air limbah yang ada di negara mereka seperti menampung, setelah itu mereka bisa olah lagi dan digunakan, bahkan sudah sampai di tingkat dikonsumsi, bukan cuma jadi air bersih tapi air siap konsumsi. Nah, itu sudah taraf yang sangat tinggi lah, masih jauh kita dari situ kalau menurut saya. Nah, hal yang menarik juga dari kalau kita mau melangkah di situ, bagaimana cara kita meyakinkan masyarakat kita, kan yang setahu saya, sepemahaman saya, stigma masyarakat terhadap air bersih itu ya air bersih, walaupun kalau kita mengolah, ya mereka mikirnya ini air dari mana, pasti itu akan sulit ke mereka. Anggaplah seperti saat kita mau beribadah, kita kan, saya sebagai umat Islam, sebelum sholat kan ngambil air wudhu nih. Nah, kalau kita menggunakan pola seperti itu, apakah untuk orang-orang awam, mereka pikir apakah air ini bisa dipakai buat wudhu nih, kan ini air limbah, sedangkan kita menggunakan untuk bersuci. Nah, stigma-stigma seperti itu yang menurut saya kita sebagai mahasiswa ya kita harus mengedukasi mereka. Nah, itu juga dalam kuliah umum kemarin, saya ingat di mana ada beberapa negara yang juga menggandeng swasta dalam penyediaan air minum atau air bersih. Jadi yang memegang itu bukan hanya dari pemerintah tapi juga swasta, dan itu juga bagus tergantung bagaimana kerjasama mereka nanti. Dan menurut teman-teman seperti apa? Dan pertanyaan saya ini mengenai edukasi nih. Gimana cara kita bisa meyakinkan masyarakat, kita bisa memberikan atau mengubah stigma mereka terhadap air limbah, dan supaya mereka bisa lebih menghargai air lagi, seperti itu. Mungkin itu aja dari saya. Oke. Terima kasih Mas Wahyu. Ini menarik banget sih, relate. Maksudnya buat jangka Indonesia ke depannya, ketika nanti kita sudah siap menggunakan olahan air limbah itu digunakan sebagai air yang air bersih, bahkan siap untuk dikonsumsi ya, dan bagaimana cara bisa memperbaiki paradigma yang ada di tengah masyarakat saat ini. Ini relate banget ketika Mas juga tadi bercerita tentang terkait ibadah nih. Kita kan juga udah tergabung sama Mbak Dwi Ardianarsa dari Region 1, dan kebetulan juga Mbaknya berasal dari Aceh. Nah, menurut pandangan Mbak sendiri nih, gimana Mbak untuk untuk mengedukasi masyarakat kalau misalkan kita sudah siap menghadapi teknologi yang seperti itu, Mbak? Apakah masih tergabung? Materinya mana? Tes. Mbak Dwi Ardianarsa? Halo? Iya, apakah masih tergabung, Mbak? Ya.
Jadi gimana cara kita mengedukasi masyarakat kalau nanti suatu saat kita udah siap pakai air limbah itu ya, gitu ya? Iya. Oke, jadi gini, kalau menurut pandangan saya nih ya, sebenarnya kita harus bisa kasih pemahaman kepada masyarakat tentang pengolahan air limbah ini sendiri. Jadi kita edukasinya tuh mungkin bisa sejenis menampilkan video cara pengolahan air limbah. Kalau misalnya kita cuma bilang pakai ini, pasti masyarakat awam itu kurang paham gimana sih sebenarnya proses yang dilalui air limbah itu untuk menjadi air bersih sehingga bisa kita konsumsi gitu kan. Jadi kita bisa menampilkan secara rinci, menjelaskan secara rinci kalau ini tuh udah layak loh buat kita konsumsi. Kita udah bisa konsumsi dengan benar-benar. Kenapa? Karena khususnya di daerah Aceh ya, kalau masalah IPAL itu emang masih agak ya bisa dibilang nggak bagus ya pengelolaannya. Masih banyak sekali drainase tuh yang nggak bagus di daerah Aceh gitu. Jadi proses ini ke depan sangat bagus karena kita tahu sendiri kalau air tuh nggak selamanya kita punya loh. Nanti ke depan gimana kalau kita menghadapi situasi tanpa adanya air? Apa yang bakalan kita persiapkan untuk 2035, 2050 tahun ke depannya gitu. Jadi kalau misalnya edukasi masyarakat, memang kita harus melakukannya tuh dari tahap ke tahap ya. Jadi kita nggak bisa langsung sekalian bilang ini air limbah, ini udah bisa dikonsumsi. Kita nggak bisa bilang kayak gitu. Kita harus jelaskan secara teratur dari proses awalnya, dari proses pengambilannya sampai pengolahannya dan bisa dipakai. Sebenarnya ini jadi PR tersendiri ya, apalagi untuk kita yang nanti bakal di lulusan teknik lingkungan, gimana sih kita bisa menjelaskan ke masyarakat kalau air ini nggak selamanya kita punya, jadi kita harus benar-benar hemat air karena ke depan air ini bakalan dipakai juga untuk anak cucu kita gitu, jadi nggak cuma kita, dan itu mungkin jadi PR kita bersama. Mungkin dari saya itu aja. Oh, terima kasih Mbak Dwi. Mungkin saya langsung umpan ke Mas Jauhari nih. Gimana pandangan Mas Jauhari terkait statement yang tadi disampaikan oleh Mas Wahyu? Silakan Mas Jauhari. Mohon diulang untuk yang disampaikan Mas Wahyu itu. Soalnya di sini agak ramai soalnya. Oh iya Mas, akan saya ulangi. Inti pertanyaannya adalah bagaimana kita itu bisa mengedukasi masyarakat, mungkin lebih kayak memperbaiki stigma terkait air limbah itu tidak layak dikonsumsi, padahal air limbah itu nanti pada jangka ke depannya itu punya peluang, maksudnya punya kesempatan untuk bisa diolah menjadi air bersih, bahkan untuk air siap konsumsi. Bagaimana cara mengedukasi masyarakatnya, Mas? Pertama, kita harus bekerja sama ya. Kerjasama terhadap ibu-ibu PKK, terus terhadap puskesmas setempat. Soalnya untuk mengedukasi atau mengkampanyekan itu, pertama menurutku ya, menurut pendapatku itu terhadap ibu-ibu PKK dulu. Ibu-ibu PKK itu berperan penting dalam keluarga, makanya untuk mengkampanyekan itu terhadap ibu-ibu PKK, bagaimana kita mengkampanyekan air limbah dijadikan air bersih, kemudian bagaimana penerapannya, seperti itu. Mohon maaf ya, di sini agak ramai soalnya ada tamu. Seperti itu, Mas. Ya. Mas. Mungkin sudah cukup tanggapannya, Mas? Sudah cukup. Soalnya saya berpandangan di pengkampanyean dari IPAL ke air bersih, seperti itu. Siap-siap.
Terima kasih Mas Jawari atas tanggapannya. Terima kasih juga Mbak Dwi. Mungkin yang bisa saya sampaikan di sini secara garis besarnya ya, memang harus kita sepakati bersama bahwa dalam memperbaiki paradigma atau stigma di tengah masyarakat itu nggak bisa yang kita itu tiba-tiba menyampaikan secara teoritis atau secara idealis gitu ya. Maksudnya apa yang kita sampaikan ke dunia perkuliahan itu harusnya ketika sampai di tengah-tengah masyarakat itu bisa dikomunikasikan dalam bentuk local wisdom atau bahasa yang lebih mudah dipahami oleh masyarakat, seperti itu. Saya juga sepakat sama Mbak Dwi terkait bagaimana sih cara mengedukasi itu, salah satunya juga kita juga tidak hanya memberikan itu secara teoritis, tetapi juga implementasinya mungkin bisa berupa video, praktek langsungnya, kemudian bagaimana sih step-stepnya itu sehingga bisa layak untuk digunakan baik untuk penggunaan air bersih maupun untuk air siap konsumsi. Seperti itu teman-teman. Nah, berhubung waktunya juga sudah terbatas juga, mungkin setelah ini saya akan langsung memulai sesi diskusi. Terima kasih saya ucapkan kepada Mas Jauhari, kemudian Mbak Dwi Ardiana, dan Mas Wahyu atas sharingnya tadi terkait air bersihnya di tempat masing-masing seperti apa dan sanitasinya. Mungkin untuk sesi diskusi ini sama rules-nya seperti yang tadi telah saya sampaikan, untuk mengajukan pertanyaan, tapi untuk sesi kali ini hanya dibatasi perwakilan setiap regional mengirimkan satu delegasi untuk menyampaikan pertanyaan, bukan pertanyaan, maksudnya mendiskusikan terkait bagaimana kondisi sanitasi dan air bersih di tempatnya masing-masing. Berhubung tadi untuk regional 1 telah diwakili sama Mbak Dwi Ardiana Arsa, terima kasih Mbak. Mungkin akan saya langsung lanjutkan di teman-teman regional 2, 3, 4, 5, dan 6. Seperti itu. Untuk region 6 sendiri, tadi telah diwakilkan di sini oleh, sebentar, regional 6, tadi sudah diwakili sama Mas Amanuddin Fajar. Mungkin tinggal regional 2, 3, dan 5. Oh iya, mohon maaf, tadi regional 4 sudah diwakili sama Mas Wahyu ya. Terima kasih Mas Wahyu. Untuk teman-teman regional 2, 3, dan 5 mungkin bisa mengirimkan satu delegasinya untuk menceritakan bagaimana kondisi sanitasi dan kebutuhan air bersih di tempat atau di region masing-masing. Mungkin saya langsung buka di Mas Amanuddin Fajar ya, sambil menunggu teman-teman nih. Mungkin mikrofonnya Mas, apakah sudah terhubung? Halo, untuk Mas Amanuddin Fajar. Mikrofonnya sudah diperkenankan untuk diaktifkan, Mas? Oke, kalau misalkan belum terhubung, mungkin langsung saya berikan ke teman-teman region 2, 3, dan 5. Mungkin dari region 2 ada yang ingin mengirimkan delegasinya mungkin? Teman-teman region 2, 3, dan 5. Atau mungkin gini, apakah saya masih terhubung dengan mungkin ada di sini, kalau di sini tuh ada oke. Di sini juga ada mungkin Mas Fikar selaku Kadep PB Impli, juga ada Bang Ocit,
selaku wakil internal atau mungkin ada Mbak Dita. Mungkin saya kembalikan lagi aja. Menurut Mas Fikar ini masih terhubung dengan Mas Fikar nggak? Halo, Mas Fikar? Apa masih terhubung? Mungkin saya Ini dengan siapa ya? dengan Ocit. Oh ya, dengan Mas Ocit. Mas Ocit, menanggapi permasalahan yang tadi disampaikan oleh teman-teman dari regional 1 tadi udah menyampaikan terkait air bersih dan persampahan, kemudian tadi teman-teman terkait pengedukasian, mungkin Mas ingin menanggapi sesuatu gitu terkait yang udah dipaparkan oleh teman-teman tadi, Mas. Betul. Baik, terima kasih Mas Yu atas tanggapannya dan masukan-masukan dari teman-teman. Baik, terima kasih semuanya. Jadi kemarin itu juga tahun 2019 itu saya juga termasuk mengikuti acara KSAN. Jadi ASN itu semacam acara sanitasinya nasional yang diadakan oleh Bappenas. Tahun lalu itu diadakan di Jakarta, tepatnya di Hotel Bappenas yang itu berada di Beneran. Nah, saat itu juga kami melihat bahwasanya di sana juga target yang mereka rencanakan itu ternyata itu ada kurang pas gitu. Jadi bahwasanya pada tahun 2020 nanti itu tidak akan, maksudnya belum terlaksana 100%. Nah, makanya rencananya itu akan dimundurkan. Kalau nggak salah itu tahun 2025. Terus saya juga lagi nyari-nyari juga materinya. Jadi ada sedikit waktu yang dimundurkan. Nah, untuk yang terkait dari mas-mas dan mbak-mbak yang disampaikan juga itu sudah bagus, dan waktu KSAN 2019 kemarin juga banyak sekali inovasi-inovasi seperti bagaimana caranya setiap sekolah itu mempunyai WC atau kamar mandi yang layak gitu kan. Itu kan salah satu penguatnya lah untuk program sanitasi ini. Karena dari sekolah itu pun juga itu akan menjadi cikal bakalnya nanti sanitasi yang baik juga. Nah, kalau misalnya kemarin itu dari sekian banyak sekolah yang ada di Indonesia itu hanya beberapa persen saja. Nah, jadi yang masih di daerah itu kamar mandinya kadang kurang layak kan. Bahkan belum ada akses cuci tangannya. Nah, itu juga lumayan untuk menjadi PR bagi Bappenas yang mengurusi bidang sanitasi ini. Dan kemarin juga banyak sekali permasalahan tentang sampah juga, itu dikaitkan dengan persampahan. Nah, makanya dari berdiskusi ini ya, mungkin dari saran-saran dari teman-teman ini nanti bisa menjadi masukan untuk stakeholder yang akan diberikan inti berdiskusi ini. Mungkin kalau dari saya itu, Mas Biu. Terima kasih Mas Ocit atas tanggapannya. Mungkin apa sudah terhubung dengan Mas Fikar di sini? Tes. Halo? Ya, Mas udah terhubung, Mas. Mungkin Mas Fikar bisa memberikan pandangannya terkait 3 pertanyaan dan 3 tanggapan yang tadi sudah disampaikan oleh Mas, Mbak, peserta inti berdiskusi ini. Waktu tempat dipersilakan, Mas. Oke. Kalau dari saya pribadi, sebenarnya berarti kita tahu ya, maksudnya tiap permasalahan, tiap regional ini memiliki problem terkait sanitasi yang berbeda gitu kan. Dilihat dari kondisi geografis, misalnya dari yang Aceh tadi disampaikan, terus juga ketika kita melihat dari materi yang disampaikan, kita juga bisa melihat bahwa geografis di negara lain juga memiliki kondisi yang berbeda, seperti di Belanda, di Singapura, dan sebagainya. Nah, mungkin kalau untuk opini pribadi ya terkait solusi yang dapat kita terapkan terkait sanitasi ini, berhubung saya dari UB dan dari kami sebenarnya sudah
mulai membangun inovasi. Nah, inovasi apa sih yang dibuat oleh UB terkait sanitasi dan air bersih seperti itu? Nah, inovasi yang kami ciptakan ini terkait bagaimana menciptakan air bersih dengan menggunakan teknologi plasma seperti itu. Nah, jadi harapannya dari pengolahan air ini, dari air limbah yang diolah dapat digunakan kembali menjadi air bersih dengan menggunakan teknologi plasma. Nah, kemudian nanti dari teman-teman regional lain juga nanti mungkin bisa menyampaikan pendapat terkait bagaimana penerapan teknologi terkait sanitasi di universitasnya masing-masing seperti itu. Dan itu sih mungkin terkait solusi untuk permasalahan sanitasi yang diterapkan di Universitas Brawijaya seperti itu. Oke, terima kasih Mas Fikar atas tanggapannya. Saya sepakat sekali ketika kita yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Wajid maupun Mas Fikar dalam pengolahan sanitasi dan pemenuhan kebutuhan air bersih ini juga tentunya diperlukan satu teknologi dan istilahnya itu kita harus benar-benar bergerak cepat dalam penentuan sistem teknologi yang akan kita gunakan supaya untuk maksudnya dalam rangka pemenuhan hajat air bersih itu untuk kebutuhan masyarakat luas. Mungkin bisa saya kembalikan lagi ke teman-teman regional 2, terus regional 3, regional 5, regional 6 mungkin bisa sedikit menceritakan bagaimana sanitasinya atau bagaimana teknologi pengolahan air bersih atau mungkin kalau misalkan tidak ada yang mewakili, mungkin dari teman-teman saya kembali lagi ke teman-teman peserta yang mau bertanya terkait pengolahan terkait sanitasi dan air bersih. Untuk teman-teman peserta bisa langsung menyantumkan namanya di Zoom group chat sebelum saya berikan kesempatan ke teman-teman. Dari teman-teman, apakah ada yang ingin menanggapi? Mungkin regional yang belum menyampaikan bisa menyampaikan pendapatnya, juga menyampaikan mungkin penelitian yang terkait sanitasi dan air bersih yang dilakukan di universitasnya masing-masing seperti itu. Biar mungkin kita juga dapat pandangan seperti itu. Barangkali penelitian yang dilakukan dari universitas tersebut bisa diterapkan di universitas yang memiliki permasalahan yang sama seperti itu. Itu mungkin Bio ada yang mau menanggapi itu. Baik, ini ada salah satu teman kita dari Baura, mungkin bisa dinyalakan mikrofonnya untuk sedikit menceritakan terkait sanitasi dan air bersih di tempatnya Baura sendiri. Silakan. Halo, apakah suara saya terdengar? Sudah terdengar, Mbak. Oke, baik. Terima kasih untuk kesempatannya, Mas Abiu. Jadi, di sini saya mau curhat sedikit juga sih, bercerita sedikit. Jadi, saya ini dari Universitas Presiden yang letaknya di Cikarang, yaitu Jababeka, salah satu kawasan industri terbesar juga di Asia Tenggara, kalau yang teman-teman tahu ya. Jadi, di sini saya mau bercerita sedikit bahwa kalau di kita ini pasti udah banyak tahu bahwa Jababeka ini langganan banget banjir. Hampir setiap tahun, di awal tahun atau di akhir tahun itu pasti banjir. Gak mungkin gak banjir, kayak gitu. Nah, jadi kalau buat saya kan tadi kita udah bahas banget tentang sampah, ya kan, sampah, terus yang dibuang ke sungai, pengolahan PDAM aja dari air sungai, seperti itu. Jadi menurut saya tuh bukan hanya masyarakatnya aja yang perlu diedukasi, kayak gitu. Tapi kayak perusahaan-perusahaan besar, kayak gitu aja, kadang mereka belum concern
kayak gitu. Contohnya di Jababeka ini aja gitu. Jadi kan di sini banyak banget industri-industri itu dari mulai yang kecil sampai yang besar pun ada di Jababeka ini gitu. Kadang perusahaan mereka pun tidak mematuhi standarnya untuk pembuangan limbah mereka kayak gitu. Padahal di Jababeka sendiri kita Jababeka sendiri tuh sudah menyiapkan bahwa kalau yang kawasan ini nanti buang limbahnya ke yang sini, terus yang kalau yang kawasan sana limbahnya ke sana, jadi nggak boleh tercampur, dan itu ada protokol dan prosedurnya tersendiri kayak gitu. Nah kadang-kadang perusahaan besarnya pun masih kayak mungkin kalau bahasa lainnya kayak nyogok dari belakang kayak gitu. Jadi mereka membuat surat buat mendirikan izin perusahaannya itu nggak tidak asli gitu. Jadi tidak sesuai prosedur. Makanya banyak yang limbahnya tuh tidak terkoordinir dengan baik sama si Jababeka-nya. Kadang inilah yang membuat kayak sungai. Jadi ada kalau di kampus saya itu kampus saya ini bersampingan dengan sungai deket banget sama sungai. Jadi kayak ada jembatannya terus di bawahnya sungai kayak gitu. Nah itu setiap tahun tuh pasti banjir, dan kalau banjir tuh benar-benar meluap sampai atas sungainya itu. Jadi sampai kena kadang pernah sampai kena kampus juga kayak gitu. Jadi udah benar-benar kayak merambat banget sampai ke atas gitu. Dan itu kebanyakan limbah juga bisa dari limbah domestik, dan ada juga kalau buat sanitasi airnya tuh kadang ada air di beberapa daerah yang emang tercemar sama hazardous waste juga gitu. Jadi kayak si sumurnya tuh tercemar airnya sama limbah-limbah dari perusahaan-perusahaan tertentu gitu. Jadi menurut saya, kok pandangan saya pribadi, kadang-kadang orang yang istilahnya berduit aja, yang berpendidikan aja kadang kurang concern kayak gitu. Apalagi masyarakat yang mungkin mereka cuma tahu sekilas doang gitu. Oh, nggak boleh buang sampah ke sungai. Oh, nggak boleh buang sampah sembarangan kayak gitu. Jadi kalau menurut saya pribadi, memang kita nggak bisa menyalahkan masyarakat yang primitif seluruhnya gitu. Jadi harusnya orang-orang yang mengerti lah gitu, yang merangkul atau ngasih tahu atau minimal memberikan contoh ke orang-orang yang nggak ngerti kayak gitu. Contohnya yang perusahaan tadi kayak udah besar, mereka sudah ada untungnya, tapi ternyata kalau diselidiki mereka buang limbahnya juga nggak sesuai aturan kayak gitu. Jadi banyak orang yang cuma orang-orang yang nggak ngerti aja gitu yang buang sampah sembarangan. Padahal orang-orang besar pun masih banyak kayak gitu. Seperti itu sih. Sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Aura atas pemaparannya. Ini juga menarik sekali Mbak Aura. Saya juga ingin sedikit bercerita. Mungkin kasusnya juga ada 3 tahun yang lalu. Mungkin serupa juga dengan kasus yang dialami oleh teman-teman yang mungkin bisa dibilang berdomisili di daerah Cikarang. Kalau di tempat saya itu di sekitaran Surabaya dan sekitarnya itu gini. Mungkin ada 2 atau 3 tahun yang lalu satu perusahaan X, ya kita sebut aja perusahaan X itu lucu. Ketika musim hujan, ketika musim kemarau, pengolahan limbahnya itu tetap berjalan. Maksudnya ya seperti protokol dan prosedur pada umumnya gitu. Maksudnya mereka mematuhi sekali bagaimana pengolahan limbahnya. Tapi ketika musim hujan itu limbahnya itu limbah dari suatu perusahaan atau pabrik itu ketika musim hujan itu dibuang tanpa melalui proses pengolahan limbah. Jadi langsung dialirkan ke sungai. Akibatnya itu nanti dia mencemari dari sungai itu. Jadi kayak ini lucu sekali ketika benar yang tadi Mbak sampaikan, kita aja yang orang terdidik atau orang yang mengenyam pendidikan lebih tinggi itu kadang tidak concern atau tidak konsisten terhadap adanya permasalahan-permasalahan yang seperti itu gitu. Mungkin saya langsung memberikan kesempatan di sini kepada Mas Fuade Anwar untuk mungkin memberikan tanggapan terkait apa yang tadi sudah disampaikan sama Mbak Aura. Silakan Mas. Baik, sebelumnya apakah suara saya terdengar, Mas? Oh, sudah terdengar, Mas. Iya. Menanggapi permasalahan yang tadi ya, itu kalau dari saya menanggapinya hal tersebut
membutuhkan sebuah regulasi yang jelas dari pemerintah serta ketegasan dalam pelaksanaannya. Jadi tidak ada kenakalan-kenakalan oknum seperti yang disebutkan tadi, misal nyogok lah atau bermain belakang lah atau bermain orang dalam lah, sehingga regulasi yang ada bisa diterapkan secara maksimal dan regulasi tersebut memang bisa untuk lebih menjaga lingkungan dari limbah-limbah yang dibuang oleh industri-industri besar maupun kecil tadi. Nah, selanjutnya juga menurut saya itu menjadi sebuah peran dari akademisi atau aktivis yang concern di bidang lingkungan untuk berperan aktif, untuk lebih speak up mengenai permasalahan-permasalahan untuk hal-hal yang nakal seperti tadi, yang dimana hal tersebut bisa diproses secara hukum untuk menegakkan atau untuk menunjukkan bahwa regulasi ini ada loh, dan itu menyalahi regulasi sehingga bisa diproses dan bisa ditindak untuk menjadi lebih baik. Dan untuk warga sendiri, di mana misalnya banyak warga yang masih kurang aware dengan lingkungan, nah di situ juga bisa perannya dari mahasiswa maupun aktivis lingkungan untuk lebih bersinergi bersama misal pemerintah setempat untuk mengedukasi warga dengan cara-cara yang mungkin lebih tepat atau dengan budaya lokal sehingga lebih mudah diterima oleh masyarakat sekitar. Kalau tanggapan dari saya mungkin mengenai permasalahan tadi itu mungkin cukup seperti itu, Mas. Oh, oke. Terima kasih Mas atas tanggapannya. Mungkin saya minta satu insight lagi, mungkin saya serahkan ke Mbak Dita Savana. Sudah tergabung dengan kami kah? Untuk menanggapi yang tadi disampaikan oleh Mbak Aura ataupun dari siapa nih Mas Fuade Anwar. Silakan Mbak Dita. Ya, terima kasih Mas Biu. Oke, saya mendengarkan dari tadi cukup bisa menyimpulkan ya bahwa poin utamanya kita tuh kita lack of kesadaran. Jadi masyarakat kita tuh banyak sekali yang belum tahu tentang pentingnya menjaga kebersihan, pentingnya sanitasi, dan kemudian apa-apa saja sih yang dapat diakibatkan dengan sanitasi buruk gitu. Kebanyakan dari masyarakat kita itu belum tahu gitu ya. Nah, saya cukup ini tadi sih kayak merasa keren gitu teman-teman dari universitas lain kayak mengemukakan seperti teknologi atau misal solusi-solusi untuk sanitasinya. Kalau saya pribadi, kayaknya nggak muluk-muluk sih. Yang saya tawarkan hanya diri saya sendiri gitu. Dan saya harap juga teman-teman juga mau ngikutin aja sih. Kalau kita tuh agen gitu loh. Yang paling dekat dengan kita, tetangga, itu ada yang masih berperilaku tidak bersih dan sehat gitu. Sebagai orang yang terdekat, kita kan sudah pasti harus mengingatkan seperti itu ya. Kemudian misal ada orang yang kita kenal, saudara jauh, sebenarnya terlihat sepele gitu ya. Cuma ngingetin temen atau ngingetin orang yang kita kenal aja. Tapi gerakan kita itu loh besar. TL di sini ada 100 lebih. Ini aja hanya perwakilan kan. Berpendapat itu sih. Jadi, harus mulai dari kita gitu. Gitu aja sih Mas Biu. Terima kasih Mbak Dita atas tanggapannya. Mungkin yang bisa saya simpulkan di sini adalah selain kesadaran kita, itu yang poin utamanya juga perlunya tadi ada penegakan instrumentasi dan supremasi hukum terkait apa ya, dan punish
Apakah suara saya masih terdengar? Masih. Oke. Jadi perlu ada kegiatan appreciate dan punishment yang dilakukan oleh pemerintah dan itu dilakukan secara tegas gitu ya. Supaya penegakan hukumnya itu benar. Selain juga poin utamanya adalah kesadaran kita sebagai warga negara untuk ikut andil dalam sanitasi dan kebutuhan air bersih. Ini ada tanggapan lagi. Tadi mungkin ini sudah saya tutup ya. Terakhir nanti pertanyaan atau tanggapan dari teman-teman perwakilan region 2 atas nama Mas Galih Bara. Sebelumnya saya akan beri kesempatan dulu tadi ke Mas Fuade Anwar dari Region 3. Mungkin apakah ada pertanyaan atau tanggapan? Kalau dari saya lebih ke cerita aja sih, Mas. Oh ya. Mengenai permasalahan dan di sini di Regional 3 tentang kebutuhan air bersih. Nah, di Jogja, kebetulan Regional 3 juga di sini kan. Nah, di Jogja ini kan masyarakatnya itu sangat mengandalkan air tanah, Mas. Nah, itu ada sekitar 350-an hotel berbintang. Nah, hal itu menyebabkan kayak jatah air yang buat warga itu kesedot ke mereka. Karena daya sedot sumur dalam yang dimiliki hotel dan apartemen itu sangat mengganggu sumber air warga, khusus yang pakai sumur. Nah, jadi kayak untuk regulasi sendiri juga belum memisahkan antara mana yang buat warga dan mana yang buat industri tadi. Jadi kayak warga di sana tuh masih kalah sama hotel-hotel dan bangunan-bangunan lain yang memang daya sedot sumurnya lebih gede. Jadi kekurangan air bersih di sini kayak jadi udah jadi kondisi yang selalu ada gitu, Mas. Mungkin itu kalau di Jogja. Sedangkan kalau di Semarang sendiri untuk air bersih itu dari PDAM ya, itu kualitasnya masih jelek dan teman-teman di Semarang pun nganggep PDAM itu bukan untuk air minum tapi air mandi gitu kan sampean. Dan di Semarang pun juga di beberapa daerah seperti di Undip, di Tembalang itu masih sering yang namanya krisis air bersih. Jadi memang benar yang tadi dipaparkan di materi, kemungkinan Jawa ke depannya bakal krisis air. Karena dari sekarang pun di Regional 3 di beberapa daerah pun udah sangat merasakan hal tersebut. Mungkin itu saja sih curhat dari saya, dari perwakilan Regional 3. Terima kasih sebelumnya, Mas. Terima kasih, Mas, atas informasinya. Ini juga cukup menarik ya, terkait krisis air bersih. Ternyata bahkan di yang sekelas, saya bisa bilang Semarang yang kota besar pun juga masih ada krisis atau bisa dibilang ketimpangan penyaluran air bersih gitu. Mungkin langsung saya umpan ke Mas Reza dari ITB Region 2. Apakah sudah terhubung? Halo, tes. Ya, Mas Reza, menanggapi permasalahan yang tadi disampaikan sama Mas Fuade Anwar, mungkin Mas bisa memberikan tanggapan nih, bagaimana tuh?
Oke. Mungkin saya tanggapi sedikit ya, karena kan juga itu bukan daerah saya, jadi belum terlalu mengenal dari masalahnya. Nah, mungkin sedikit yang saya tanggapi dari pernyataan Mas Fuade tadi terkait pembangunan hotel, berarti ini terkait dengan tata guna lahan ya, di mana perkotaan ini kadang di Indonesia ini masalah tata guna lahan, tata ruang, konversi lahan, ini menjadi salah satu persoalan di daerah manapun saya rasa cukup menjadi masalah besar, karena masalah perizinan kadang dilanggar, walaupun tata lahannya seperti melarang pembangunan hotel dan segala macam, tapi pada kenyataannya hotel tetap dibangun di daerah yang seharusnya menjadi daerah resapan air. Ini sebenarnya mirip dengan kasus-kasus di Bogor, di mana seharusnya itu aliran air itu dari dataran tinggi di puncak, tapi puncak itu jadi daerah wisata, pembangunan villa sembarangan. Itu juga sama di Bandung, juga kasusnya di Lembang, yang seharusnya daerah aliran sungai itu yang di bagian Lembang ini menjadi resapan air, tapi karena terjadi konversi lahan, pada akhirnya nggak ada lagi lahan-lahan yang bisa meresap air, digantikan dengan jalan-jalan, gedung-gedung, bangunan beton yang pada dasarnya koefisien penyerapan airnya tinggi gitu, membuat air limpasannya, debit limpasannya menjadi sangat tinggi ke daerah yang datarannya lebih tinggi. Nah, mungkin solusinya seharusnya ya penegasan dari pemerintah sih, bahwa harusnya pembangunan pemberian izin bangunan itu sesuai dengan tata guna lahannya, seperti itu. Kalau tanpa dengan kayak gitu ya permasalahan ini nggak bakal bisa selesai, karena kedepannya pertumbuhan populasi bakal semakin terus meningkat, kebutuhan akan bangunan makin meningkat juga. Kalau memang kita nggak disiplin, ya ini bakal tambah parah aja kayak gitu sebenarnya. Kalau dari saya seperti itu. Itu tanggapan saya. Mungkin nanti pernyataan yang pengen saya sampaikan sebenarnya bisa ada irisannya dengan permasalahan yang dari tadi dibahas gitu. Mungkin bisa langsung ke pernyataan saya gitu. Boleh Mas, silakan. Oke. Pernyataan saya ini tadi kan mengikuti ternyata udah banyak dari teman-teman membahas tentang masalah air ini udah cukup banyak gitu. Nah, di sini saya pengen mengingatkan satu aspek yang cukup mengancam masalah air bersih dan sanitasi, yaitu masalah perubahan iklim gitu. Di mana dampak perubahan iklim ke Indonesia ke depannya bakal di satu sisi bakal menurunkan curah hujan bulanan bahkan tahunan, yang artinya dihitung dari rata-rata perharinya itu bakal turun curah hujannya, yang mana bakal mengancam ketersediaan air atau pasokan air di seluruh daerah di Indonesia gitu. Kalau curah hujannya rendah, pasti kan stoknya juga bakal semakin rendah, ditambah dengan populasi kita makin meningkat. Jadi populasinya makin meningkat, tapi hujan yang turun, curah hujannya makin rendah, seperti itu. Menariknya, masalah dari perubahan iklim adalah di bulan-bulan tertentu itu terjadi peningkatan curah hujan maksimum, yang artinya kayak di Jakarta kemarin di Januari terjadi pas banjir besar itu terjadi curah hujan maksimum tertinggi yang pernah tercatat dalam sejarah. Jadi di satu sisi kita mengalami kekeringan, tapi di sisi lain kita ada momen-momen tertentu dalam setahun itu bisa mengalami curah hujan yang sangat deras gitu, yang mana pada akhirnya menyebabkan banjir. Nah, kalau dari saya solusinya adalah untuk kedua masalah tersebut solusinya satu, yaitu sebagai masyarakat gitu kita bisa mulai membangun infrastruktur rainwater harvesting, yaitu kita memanen, bahasa Indonesianya kita memanen air hujan di rumah atau di lingkungan kampus atau di fasilitas umum lainnya. Kalau dari HMTL ITB sendiri, di sekretariat di himpunan kita udah punya infrastruktur tersebut yang terpasang di depan himpunan. Gambaran umumnya sih seperti dari talang-talang air yang ada di genteng ya, dari saluran-saluran air yang dipasang di genteng itu airnya kita salurkan ke filter gitu, ke filter. Di situ terjadi proses filtrasi yang menghilangkan sebagian besar polutan di situ, terus masuk ke dalam tandon air atau
penyimpanannya kayak gitu yang nanti bisa kita manfaatkan untuk air wudhu atau menyiram tanaman atau keperluan lainnya. Nah, sebenarnya manfaat rainwater harvesting ini sangat efisien karena kita merubah paradigma yang tadinya air hujan ini kita pikir kita harus cepet-cepet alirin ke air sungai atau ke ke laut gitu. Pokoknya kita selama ini kita berpikir bahwa air hujan ini harus cepat-cepat disingkirkan dari lingkungan rumah kita biar gak banjir. Padahal seharusnya tidak seperti itu. Dalam kondisi yang kita diancam kekeringan, seharusnya kita juga berpikir bukan untuk membuangnya, tapi kita harus memanennya, kita harus memanfaatkannya. Daripada kita buang, mending kita langsung manfaatkan dari tingkat rumah tangga kayak gitu. Dengan begitu kita memangkas siklus yang harusnya tadinya air itu mengalir ke sungai dulu, terus nanti bakal diolah oleh PDAM atau masuk ke saluran drainase, nanti nyampainya misalnya ke IPAL dan segala macam, itu yang harusnya ke sana terus nanti balik lagi ke rumah kita, ini kita pangkas langsung kita gunakan gitu. Jadi dari segi energi dan potensi banjir dan bahkan potensi kekeringan pun bisa kita atasi karena kita sudah bisa menyimpan air sendiri gitu ketika memang kondisi setelahnya itu curah hujannya rendah seperti itu. Nah mungkin tadi juga nyambung ke yang dari Mas Fuade juga, mungkin kalau memang pada kondisinya itu sekarang air tanahnya sudah susah, itu mungkin ya kita manfaatkan penampungan air hujan itu gitu. Jadi kita nggak bergantung pada kondisi tata guna lahan kayak misalnya banyak hotel yang ngambil air tanah dan segala macam, tapi ya udah kita ambil aja air hujan karena air hujan kan nggak terpengaruh oleh bangunan-bangunan di sekitar kita kan, karena itu turunnya dari langit kayak gitu. Jadi kalau solusi dari saya yang bisa kita sama-sama mulai nih se-Indonesia, kita galakan di daerah masing-masing, di himpunan masing-masing itu membangun rainwater harvesting tadi gitu. Mungkin kalau untuk detailnya bisa dicari di internet seperti apa alat sederhananya itu. Terima kasih Mas Abi. Terima kasih Mas Reza atas pemaparannya. Ini keren banget teman-teman ITB ternyata sudah jauh bergerak terkait pemanfaatan air hujan agar nanti ya bisa digunakan semaksimal mungkin terkait penyediaan air bersih seperti itu. Ini juga perlu kita soroti bahwa ternyata kita juga harus bergerak cepat dalam memaksimalkan teknologi terkait sanitasi dan persediaan air bersih seperti itu. Tadi sudah dipaparkan mungkin dari teman-teman ITB teman-teman Universitas Brawijaya sudah menerapkan teknologi berbasis plasma. Kemudian ada teman-teman ITB yang memanfaatkan teknologi yang sifatnya kayak bisa dikatakan memanen air hujan seperti itu, nanti mengolah air hujan supaya lebih maksimal. Nah, terima kasih Mas atas pemaparannya. Semoga bisa sama yang terakhir ada dari Region 6 Mas Amanuddin Fajar. Mungkin untuk Mas Galihbara dulu untuk saya persilakan untuk membuka mikrofon. Halo. Ya, silakan Mas. Baik, terima kasih Mas Abiu atas waktunya. Menanggapi sedikit mengenai masalah ini, sebenarnya saya kan tinggal di Bogor ya. Saya kebetulan kuliahnya di Universitas Presiden di Cikarang dan tinggalnya di Bogor. Untuk sedikit sharing aja, untuk di Bogor sudah concern permasalahan ini, tapi mereka belum sepenuhnya concern ke infrastruktur mengenai karena mereka lambatnya mereka baru baru survei ke setiap sungai yang mengarah ke Citarum permasalahan-permasalahannya. Nah, kalau di Bogor sendiri kan banyak banget ya Mas
masyarakatnya itu sendiri. Seperti contoh membuang sampah ke sungai, terus ada juga yang BAB sembarangan, yang ada jamban ditutupin dengan kain terigu dan sebagainya. Seperti itu masih banyak juga yang membuang seperti itu sembarangan dan dampaknya juga sangat berpengaruh kepada masyarakat. Apalagi kan kalau di Bogor itu termasuknya ke dataran tinggi. Kalau misalnya merusak sungai, otomatis nanti aliran sungainya akan mempengaruhi daerah-daerah yang di dataran rendah yang di bawah Bogor. Itu yang menjadi permasalahan. Dan sebenarnya juga sudah ada regulasi dari pemerintah terkait dengan masalah sungai, kemudian terkait dengan hukuman-hukumannya juga. Tapi ya balik lagi namanya juga peraturan gitu. Terus juga namanya juga masyarakat. Ini menjadi salah satu peraturan karet, menjadi pasal karet. Jadi hanya tertulis di dalam kertas, tapi masyarakat tidak mematuhi gitu apa yang ada di peraturannya. Itu salah satu ya hal penting juga sih dari masyarakatnya, kurang kesadaran banget. Udah ada pasal, sudah ada hukumannya, tapi kayak seolah-olah bodoh amat karena mungkin masalah ekonomi juga ya. Jadi semacam jadi satu tempat untuk bareng-bareng kayak gitu. Tempat BAB untuk bareng-bareng di perumahan sekitarnya, di rumah-rumah sekitarnya seperti itu. Dan sebenarnya dari pemerintah Kota Bogor, pemerintah Kabupaten Bogor juga sebenarnya udah lagi ngembangin semacam biodigester, semacam alat biodigester. Jadi biodigester ini merupakan pemanfaatan dari sampah organik, khususnya hasil BAB. Itu ada biogas itu di dalamnya terdapat seperti gas metanat, kemudian gas karbon dioksida atau CO2, kemudian ada H2S. Itu lagi dikembangin sama pemerintah kota dan pemerintah kabupaten yang nanti biogas ini akan dijadikan biodigester, di mana biodigester ini akan menghasilkan gas metana murni 95%, yang di mana biodigester ini nanti akan menjadi gas alam. Gas alam ini yang akan disalurkan ke masyarakat, dan masyarakat ini nanti pada akhirnya tidak secara rutin membeli gas LPG 3 kilo, gas LPG sekian kilo. Jadi mereka langsung menggunakan gas alam dari biodigester hasil sampah organik tersebut. Begitu sih, Mas. Jadi mungkin teknologinya bisa dipakai, dikembangin lagi gitu. Terima kasih Mas Galibara atas pemaparannya. Wah, ternyata Bogor juga udah keren nih menerapkan teknologi biodigester. Selain pemanfaatnya terintegrasi dengan bidang energi, saya juga bisa menangkap di sini juga sebagai upaya pengurangan air yang tercemar oleh limbah organik dari limbah buang air besar di tengah-tengah masyarakat kita. Mungkin ada tanggapan mungkin dari Mas Amanuddin Fajar, Regional 6. Apakah sudah terhubung? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas, mungkin bisa menanggapi Mas Galibara dulu tadi terkait teknologi yang sudah diterapkan di Kota Bogor, Mas. Dipersilahkan. Ya, mungkin kalau tanggapan saya, itu suatu inovasi yang mungkin nantinya sangat akan berguna untuk wilayah Bogor dan bisa diimplementasikan di wilayah kita masing-masing. Mungkin dari hasil diskusi kita nanti ini bisa dibagi. Misal saya juga tertarik tadi dengan Mas Reza, dia bilang kita sudah harus menggalakkan pemanen air hujan ya. Nah, itu bisa mungkin dibagi nanti prototipenya seperti apa, alatnya seperti apa, dan bisa diimplementasikan di universitas masing-masing, di himpunan masing-masing. Mungkin seperti itu, Mas. Dan kalau
dari kasus saya sendiri mungkin bisa ya. Ya, silakan Mas. Oke, jadi ada dua. Yang pertama itu masalah kekurangan air. Jadi saya dari Makassar, di tempat saya sendiri, tempat saya tinggal. Jadi di sana lagi ada pembangunan perumahan yang baru, dan itu di atas tempat resapan air. Mungkin kasusnya mirip-mirip dengan Mas yang dari Jogja tadi. Jadi tapi ini bukan pembangunan hotel, ya pembangunan perumahan. Terus daerah resapan air dibangun sebuah perumahan. Jadi perumahan saya itu terdampak untuk kekurangan dari air tanah itu sendiri. Jadi sumur bor kita kadang agak sedikit output airnya. Jadi kita kadang juga kekurangan air. Kalau dari air dari PDAM juga sulit untuk masuk karena lagi musim kemarau. Dan beberapa wilayah juga terdampak banjir karena daerah resapan airnya sudah tidak ada. Terus yang kedua, saya pernah ikut riset tentang ada satu RT, rukun tetangga, dia hanya terdiri dari 12 kakak, 12 rumah, dan itu mereka sangat sulit untuk mendapatkan air bersih. Nah, jadi mereka menggunakan teknologi fitoremediasi, menggunakan tumbuhan untuk menyerap atau memfilter air sisa cucian pakaian dengan cucian piring misalnya seperti itu. Nah, itu dibuatkan suatu reservoir komunal, ada 2, karena 12 rumah ini lumayan berjarak, jadi dibuat 2 penampungan air. Semua rumah dipasangkan alat fitoremediasi tersebut, dan nantinya akan terhubung ke 2 reservoir tersebut. Nah, nanti air pada reservoir tersebut bisa digunakan kembali untuk keperluan dari RT tersebut. Dan juga reservoir ini juga sebagai tempat penampungan air dari air hujan. Mungkin hal ini juga bisa diimplementasikan atau jadi saran juga buat teman-teman yang mungkin kondisinya sama. Nah, tadi Masnya yang di mana ya tadi? Di Jogja mungkin, tapi mungkin ya itu daerah perkotaan. Ini agak agak desa sih sebenarnya. Jadi dia masih punya lahan yang luas untuk buat itu fitoremediasi. Mungkin seperti itu, Mas. Oke. Terima kasih Mas Amanuddin Fajar telah memberikan sedikit informasi terkait kondisi di Makassar itu ternyata sudah menggunakan teknologi fitoremediasi. Mungkin saya kembalikan ke Mas Galibara, ada tanggapan mungkin Mas terkait yang tadi disampaikan sama Mas Amanuddin Fajar, Mas. Apakah sudah terhubung? Mas Galibara? Halo ya Mas Abiu. Ya, apakah ada tanggapan mungkin untuk tadi informasi yang disampaikan oleh Mas Amanuddin Fajar terkait kondisi di Makassar? Sepertinya cukup, Mas. Oh, baik. Cukup dari saya. Ada tanggapan? Baik. Mungkin sekilas tanggapan dari saya untuk Mas Amanuddin Fajar ya. Ya, saya sepakat terkait pengolahan limbah itu memang harus kita lakukan, bahkan di skala terkecil pun, yaitu skala rumah tangga. Ya, yang tadi disampaikan mungkin bisa berupa fitoremediasi di tiap ipal kecilnya, kemudian disatukan, nanti dikomunalkan, dan nantinya akan diolah. Ataupun ada teknologi terbaru juga mungkin berbasis yang sanita atau sanitasi taman gitu, untuk pengolahan limbah di tingkat RT seperti itu, Mas. Semoga dari yang tadi kita paparkan ini bermanfaat untuk kita semua. Berhubung waktu juga sudah menunjukkan pukul 3:04 waktu Indonesia Barat,
cukup banyak yang telah kita bahas pada siang hari ini dan bermanfaat ya, mulai dari permasalahan yang sekecil mungkin kita bahas terkait penyebab-penyebab atau faktor-faktor yang menyebabkan kita tidak bisa memenuhi adanya sanitasi dan kebutuhan air bersih, kemudian sampai ke kesadaran masyarakat, penegakan hukum dan supremasinya, kemudian sampai teknologi. Semoga apa yang kita bahas ini kelak nanti kita bisa implementasikan ke kehidupan masyarakat. Cukup pembahasan dari sesi diskusi kali ini. Untuk selanjutnya saya akan serahkan ke MC untuk pembacaan simpulan. Kepada Mas Fakih Ahmad, saya persilakan. Terima kasih Mas Biu selaku moderator. Jadi terima kasih teman-teman yang sudah aktif menjawab pertanyaan dan memberikan pertanyaan. Sekarang saya akan memberikan kesimpulan dari hasil dari berdiskusi ini. Jadi, sanitasi itu penting karena sanitasi yang buruk dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti dehidrasi, masalah pencernaan, masalah kulit, gangguan otak, hingga gangguan ginjal. Sanitasi yang sering menjadi masalah sering berasal dari limbah rumah tangga dan limbah domestik. Kebijakan sanitasi yang ada di Indonesia sudah digunakan UU nomor 11 tahun 1974. Aturan pemerintah yang lain juga seperti jangan buang air sembarangan, cuci tangan, pengolahan limbah cair, dan lain-lainnya. Rancangan pemerintah untuk masa depan yaitu diusulkan oleh strategi Bappenas yang direncanakan pada tahun 2018, yaitu seperti pengembangan layanan pengolahan air limbah domestik, terpusat maupun setempat, dan kebijakan lainnya. Masalah-masalah sanitasi ini juga tidak hanya ada di Indonesia, namun juga ada beberapanya di luar negeri, seperti di Singapura, yaitu tidak adanya sungai dan dikelilingi oleh laut, sehingga minimnya air tanah. Solusinya yaitu memaksimalkan air hujan dan destilasi air limbah. Terdapat juga masalah di negara Belanda, yaitu permukaan tanahnya yang lebih rendah daripada air laut, sehingga air tanahnya terkadang menjadi asin. Solusinya yaitu menggunakan injeksi air laut ke dalam tanah dan purifikasi secara alami. Terdapat juga masalah di Cina, yaitu negara Xinjiang yang terletak di gurun pasir yang sering mengalami badai pasir yang terbang sampai ke awan, yaitu solusinya adalah ammonium treatment. Saya juga akan menyimpulkan beberapa masalah yang ada di regional. Namun saya cuma akan membacakan satu masalah tiap regional karena keterbatasan waktu. Terima kasih teman-teman, sudah ada 11 penanya tadi dan beberapa tanggapan. Terima kasih atas keaktifannya. Saya sampai capek ngetik. Jadi saya langsung bacakan aja. Dari regional 1, yang saya akan angkat adalah masalah dari Mbak Dwi Ardiana, yaitu Aceh merupakan kota yang sanitasinya mendapat penghargaan. Namun masalah air bersih masih kurang dan susah dijangkau karena suka tercampur dengan lumpur dan juga terdapat masalah sampah. Solusinya yang diberikan oleh Mas Jauhari dari Unipa, yaitu dapat menggunakan EcoBrick, yaitu dengan mendaur ulang sampah, dipotong kecil-kecil, sehingga dikumpulkan dan bisa dijadikan meja dan kursi. Solusi juga diberikan oleh Mas Wahyu dari ITN, yaitu instalasi pengolahannya dapat disortir terlebih dahulu dan disedimentasi, sehingga pengolahannya dapat ditingkatkan dan distribusinya. Selanjutnya, dari regional 2, yaitu ada dari Mas Reza, dari ITB. Nah, ini Mas Reza menekankan masalah iklim. Jadi, iklim di Indonesia itu berubah-ubah, jadi ada satu iklim yang hujannya sangat deras, dan ada juga satu iklim yang banyak daerah mengalami kekeringan. Dari Mas Reza sendiri mengusulkan solusi yaitu dapat digunakannya water harvesting, dan sudah diterapkan di HMTL ITB untuk teknologi ini berbentuk seperti talang air yang terdapat di genteng. Teknologi ini sangat berguna untuk memaksimalkan pemanfaatan air dan memangkas proses sehingga bisa langsung digunakan.
Selanjutnya, ada dari Regional 3, yaitu Mas Fuad, tentang masalah Jogja dan Semarang yang banyaknya pembangunan hotel dan apartemen, sehingga membuat air sumur itu menjadi susah mendapatkan air, dan warga sekitar kesulitan mendapat air karena kalah teknologinya dengan teknologi yang digunakan oleh hotel dan apartemen tersebut. Tanggapannya diberikan oleh Mas Reza dari ITB, yaitu masalahnya terletak pada tata gunanya. Jadi diusahakan pemerintah ini mengetatkan kembali peraturan-peraturan tentang pembangunan yang tidak boleh di atas daerah resapan atau di daerah lainnya yang dilarang. Selanjutnya adalah masalah dari Regional 4, yaitu Mas Wahyu. Tentang distribusi Singapura yang sebenarnya sudah bagus dan bisa mengubah air limbah menjadi air bersih. Namun seperti stigma masyarakat yang memikirkan sepertinya itu kan bekas air limbah, bekas buang air gitu. Terus masa kita gunakan untuk wudhu? Bagaimana cara mengubah stigma masyarakat yang seperti itu? Jawabannya ada dari Mbak Dwi Ardiana dari UIN, yaitu dengan memberikan video atau gambaran langsung kepada masyarakat, sehingga tidak hanya melalui mulut, karena jika diberi gambaran secara langsung, mungkin masyarakat bisa lebih mengerti. Yaitu banyaknya pembangunan di atas daerah resapan air. Walaupun bukan apartemen atau bukan merupakan hotel, namun ini terasa perumahannya ikut terdampak kekurangan air. Dan juga sering terjadinya daerah banjir karena resapan air berkurang. Mas Amanuddin juga ikut riset bahwa banyak RT menggunakan teknologi tanaman untuk memfiltrasi air tersebut dan dipasangkan alat ini di depan rumah-rumah sebagai reservoir untuk penampungan air seperti air hujan. Sekian kesimpulan dan masalah dari setiap regional. Sebelum saya tutup, alangkah baiknya kita berfoto terlebih dahulu. Untuk teman-teman semuanya, diharapkan menyalakan kameranya, karena akan ada sesi foto. Menyalakan kameranya, teman-teman. Mungkin yang share screen bisa ditutup dulu share screen-nya. Iya, Mas Fikar, share screen. Mohon maaf, Mas Fikar. Dita, saya foto, Dita. Mbak Dita. Yang berfoto aku, yang fotonya. Sedang bermasalah. Akan dihitung, Mas. Oke. Aku hitung ya. Oke, Bang. Ini ada 3 sesi foto ya, teman-teman. 1, 2, 3. Sebentar. Lagi. Satu, 2, 3. Sebentar. Sekali lagi. Oh, ini mana ya? 1, 2. Sip. Sudah. Ya, terima kasih, Mas, fotonya. Sebelum kita tutup, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, karena sudah diawali dengan doa, dan sebaiknya diakhiri juga dengan doa.
Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih teman-teman sudah ikut acara ini, sudah berpartisipasi, memberikan pemikirannya. Ditunggu rangkaian keduanya, nanti akan diumumkan. Pastikan ikut hadir juga. Terima kasih teman-teman semuanya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman jangan lupa mengisi presensinya ya. Presensinya terima teman-teman. Sedikit informasi buat teman-teman nih. Nanti teman-teman dari Departemen Pendidikan dan Keprofesian juga akan ada kegiatan selain IMPLI berdiskusi, yaitu Enviro Academy. Jadi Enviro Academy ini seperti kemasannya tuh KHSC Awareness Training, atau ya teman-teman biasa tahunya itu ISO Training. Nanti ada 3 ISO. Insya Allah pelaksanaan kegiatannya tanggal 30 September. Untuk launching posternya dan informasi lebih lanjut ditunggu ya. Kami tunggu partisipasi dari teman-teman tiap regional. Terima kasih. Selamat beristirahat teman-teman. Terima kasih Mas Biu. Mantap. Terima kasih ya semuanya. Terima kasih teman-teman. Semoga sukses. Amin. Sesi 1-2.